الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 46 dengan bacaannya wa amma istiqbalul kiblati. Ayo kita baca bersama-sama. Halaman 46 dengan baris kedua, bacanya wa amma istiqbalul kiblah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ila an qala wa amma istiqbalul kiblati fayajibu illa fi salati shiddatil khawf wa illa fi nafli safaril mubah fa in kana fi marqat aw safinatin atamma ruku'ahu wa sujudahu wastaqbala wa in lam yakun fi marqat wala fi safinatin fa in kana rakiban istaqbala fi ihramihi in sahula alaihi wa tariquhu kiblatuhu fi baqi salatihi wa yu'miu bi ruku'ihi wa sujuduhu akthar wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu taala anhu. Wa amma istiqbalul kiblati, dan adapun di antara syarat-syarat yang mensahkan salat yaitu menghadap kiblat. Artinya menghadap kiblat, kalau depan mata kita Ka'bah berarti harus dengan mata memandang. Tapi kalau sudah terhalang dengan bangunan, dengan jarak yang jauh, maka itu cukup dengan jihah, yaitu arah. Sekarang kita ngadep kiblat kan arahnya. Kiblatnya kita lihat ya? Ka'bahnya nggak kita lihat. Lantaran nggak kita lihat, maka cukup dengan arah saja. Berarti nggak yakin, tidak ya? Tidak yakin, cuman bon, sangkaan. Karena ibadah terlandaskan dengan sangkaan, bukan dengan yakin. Jadi di antaranya ngadep kiblat, kita nggak yakin Ka'bahnya depan langsung, tapi arahnya benar, punya sangkaan ke sana. Fayajibu, maka hukumnya wajib. Nah, yang diwajibkan untuk ngadep kiblat apanya?
Ketika lagi sholat, apa yang diwajibkan untuk menghadap ke kiblat? Ini yang jadi permasalahan dan yang jadi ya perbedaan di antara keadaan masing-masing dalam sholat. Ada kalanya dia berdiri, sholat berdiri kan? Bisa duduk gak sholat? Bisa. Dia sholat berdiri atau duduk, maka kiblatnya dada. Yang diperhatikan harus menghadap kiblat dadanya. Allahu Akbar. Nah, ini dada harus ngadep kiblat. Mata, kepala sunnah. Orang lalu lalang dia begini. Bolak balik. Nah, ya, tempeleng sedikit. Sah gak sholatnya? Sah. Cuman rusak. Sah tapi rusak tuh. Ibadah yang begitu nggak bakal dapat menghasilkan pengaruh dalam kehidupan. Karena inti sholat khusyuk. Ini zahir doang. Intinya sholat khusyuk. Nah, kalau sholatnya ngadep, sholat matanya ntar ke sono ke atas. Kayak begitu. Ya, ini bolak balik di pala, nggak batal sholatnya. Yang pasti dadanya nih. Ya, dalam berdiri atau dalam duduk. Makanya hati-hati. Ketika sebelum salam, dadanya udah berpaling begini. Nih, ntar kita bahas dalam sholat mata ke telunjuk, bukan ke tempat sujud, tapi ke telunjuk. Assalamualaikum. Ada bagian orang gitu. Assalamualaikum. Udah geser duluan nih dadanya. Belum ngucapin alaikum, udah geser duluan. Assalamualaikum. Nih geser. Berarti udah inhiraf anil kiblah tuh bahasa fikihnya. Udah berpaling dari kiblah, batal sholatnya. Karena belum alaikum. Selesainya sholat ketika kita ucapin assalamualaikum, kumnya tuh. Makanya dibiasakan lagi sholat, pas mata kita gak mau assalamualaikum, baru geser, baru iltifat. Artinya menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh. Kalau yang kedua terserah deh, sunnah, ya. Ditinggalkan rugi gitu. Berdiri dan duduk. Yang kedua, ya, dalam keadaan ittija, nih nyenderan. Seperti di rumah sakit, tempat tidurnya diangkat ke dah, ngadep kiblat. Nah, mana yang jadi apa? Kiblat, arah kiblat yang harus dan nggak boleh berpaling. Nah, maka adalah pertama mukanya. Muka. Bukan saudara lagi, tapi wajah. Tuh, saudara kan ke atas, tapi mukanya begitu. Dan yang kedua, akhmasih rijle, ujung dari jari-jarinya. Kalau bisa ditekuk jari-jarinya menghadap ke kiblat. Nah, ini jadi berbeda kondisinya, berbeda pula di mana arah kiblat. Fa in kana fi marqad aw safinatin. Nah, benar. Maka wajib menghadap kiblat melainkan sholat syiddatil khauf. Ketika lagi perang, musuh depan mata kita, nempel kulit kita dengan mereka. Itu lagi perang, nggak boleh tinggalin sholat. Lagi perang aja wajib untuk kita mengerjakan sholat.
Ini dengan mudah tinggalin sholat lantaran urusan apa? Urusan duniawiyah, kerjaan, dagang di pasar, sampai ditinggalkan sholat. Lagi dalam keadaan perang, nempel tuh kulit musuh dengan kulit kita. Nabi nggak pernah tinggalkan sholat dan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu sholat Syiddatul Khauf berjamaah, itu gak sendirian. Sehingga di dalam apapun berbicara tentang Rasulullah, tidak ada satu hadis pun yang meriwayatkan Nabi mengerjakan sholat sendi. Nggak ada. Nabi mengerjakan selalu sholatnya, beliau melakukan sholat berjamaah. Nah, melainkan itu karena musuh depan mata. Waduh, kita ngadep kiblat, ketebas kepala kita. Depan mata ini musuh. Nah, boleh kita berpaling dari kiblat, itu boleh. Atau fi nafli safaril mubah, yaitu mengerjakan sholat sunnah di dalam perjalanan yang mubah, sekalipun perjalanannya pendek. Apa? Sholat ingat syaratnya sholat sunnah. Di antara yang dibolehkan tidak menghadap kiblat, sholatnya sholat dan posisi kita lagi bepergian. Sekalipun bepergiannya pergian yang pendek. Apa pergian yang pendek? Kurang dari marhalatin. Ya, kurang dari marhalatin berarti 82 kilo kurang lebih. Di bawah itu dikatakan perjalanan pendek. Jadi kalau kita mau pergi, mau sholat sunnah di kendaraan kita boleh, di mobil kita kah, tuh mau ngerjain misalnya dari sini. Makanya ada catatannya itu, para ulama menyatakan jarak di antara kita dan tempat tujuan yang kita datengin itu tidak terdengar azan. Ini misalnya nih, ya, antum di sini azan, sampai ke Cawang kedengar nggak Cawang? Nggak kedengar. Nggak usah pakai toa, sampai toa Monas kedengeran. Nggak pakai toa. Dari sini kita azan, tuh, sampai Kalimalang depan situ kedengaran nggak? Sabilillah kedengaran nggak? Nah, sekarang habis sholat isya mau ngerjain ba'diyah isya. Wah, ada pengajian nih habis isya nih di Masjid Sabilillah nih. Nah, gimana? Udah naik motor aja sudah. Naik motor ngerjain ba'dil isya bisa. Ngadep ke kiblat dulu kalau bisa. Gas dulu. Sholli ba'dil isya. Jalan dah. Jalan. Pegang nggak tuh? Stangnya pegang nggak? Pegang. Nah, pas lagi sami Allah, pegang nggak stangnya? Nyusruk di comberan ntar. Udah tetep pegang. Yo, sami Allahu liman hamidah. Nggak usah angkat suara juga, cukup di mulut aja. Lihat tuh ya, bisa kita ngerjain berapa sholat tuh. Lagi macet. Dari sini ke Kuningan misalnya, macet. Mau ngerjain duha 8 rakaat bisa. Pas lagi salam, menoleh gak? Nggak usah menoleh. Assalamualaikum. Ini nggak bisa berputar lagi ntar nih. Ya, assalamualaikum. Udah dalam hati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal rukun kauli diucapin, hanya kita yang dengar. Jadi ngadep kiblat diwajibkan melainkan dengan dua keadaan: sholat syiddatil khauf, yang kedua yaitu sholat sunnah yang dilakukan di dalam bepergian. Fa in kana fi marqadin aw safinatin atamma ruku'aha wa sujudahu wastaqbal. Kalau dia berada di dalam kapal laut, berada dalam kapal laut, maka sempurnakan rukuknya dan sujudnya dan dia menghadap kiblat.
Berarti kita contohkan mereka yang sholat di atas pesawat. Gimana itu hukumnya? Maka kita lihat, kalau memang bisa takdim, takdim. Kalau dia bisa takdim, takdim. Kayak dari sini kita ke Bandara Soekarno, gitu ya, Cengkareng. Kan di sana langsung bisa kita, udah keluar Jakarta, bisa kita takdim, sholat di sana, Cengkarengnya. Kalau bisa takdim, takdim. Tapi kita lupa, kita udah berangkat. Sebelum kita berangkat, kita udah sholat duhur misalnya. Udah sholat duhur. Berangkat pesawat jam 3 awal asar. Sampai misalnya kita ke Surabaya atau kemana tujuan kita yang melebihi dari asar, ya, sampai ke tujuan udah maghrib. Kan nggak bisa ditakdim. Kita udah sholat duhur, iya kan? Mau takhir nggak bisa, kan udah sholat duhur. Nah, gimana itu hukumnya? Maka di sini di dalam keadaan seperti itu hendak kita sholat di pesawat. Kalau dalam pesawat itu kita bisa wudhu pertama, bisa ngadep kiblat, lalu ruku, i'tidal, sujud bener, nggak duduk. Karena kita mampu, ya, kita mau sholat asar nih, kita mampu dan memang bisa berdiri, ada tempatnya di dalam pesawat, ada tempat buat sholat. Maka dalam hal ini, ya, khilaf di antara ulama apa nanti kita godok atau tidak. Maka muktamadnya kita godok. Tapi kalau kita nggak mau godok, nggak apa-apa, sah-sah aja. Sekalipun pendapat yang otentik, pendapat yang kuat menyatakan hendaknya kita godok. Keadaan yang kedua, kalau di pesawat itu nggak mungkin untuk kita sholat, lantaran tempat nggak ada, air ada tapi tempat nggak ada, buat ruku, buat sujud sulit, ngadep kiblat nggak ketahuan, ya kan? Maka dalam hal ini muktamadnya tetap kita sholat di hormatil waktu, untuk menghormati waktu, dan nanti wajib kita godok. Paham tuh ya? Nah, Fa'in kana rakiban istaqbala fi ihramihi insahula alaih. Itu dia. Tadi itu. Kalau memang memudahkan kita ngadep kiblat dulu baru jalan. Kalau emang enggak, ya udah. Ya, maka enggak perlu ngadep kiblat. Wa tariquhu qiblatuhu fi baqis sholatihi. Nah, lalu kiblatnya mana? Jalannya dia itu menjadi kiblatnya. Jangan ke kiri, dadanya, jangan ke kanan, itu kiblatnya. Arah jalannya dia. Sama seperti di mobil kan? Mobil kan ada yang di sini, ada di sini misalnya. Seperti angkot. Duduknya kan? Iya. Udah, jalan begitu. Dia ntar kiblatnya ke sana, di kiblatnya ke sana. Ya. Ingat, ini sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, maka tidak boleh melainkan mengarah ke kiblat. Nah, maka kiblat yang disebut adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah, udah nggak boleh lagi yang tempat lain. Pondok Gede boleh nggak? Pondok Gede ada Ka'bah tuh, duplikat, nggak bisa. Arahnya ke mana? Ke Ka'bah. Karena Ka'bah kiblat sholat. Nah, ini hebatnya di sini nih. Ada seseorang berziarah makom Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ketika lagi bermuajahah, berhadap badannya ke makom Nabi, ada yang mengusir dia, menghardik dia. Engkau jangan belakangin kiblat toh. Karena kan makom Nabi mau tidak mau, kalau kita berhadapan dengan makom Nabi, mau nggak mau kita membelakangi kiblat. Kalau
Kalau kita menghadap kiblat, berarti kita membelakangi makom Nabi. Akhirnya ini orang langsung memberikan argumen dengan menyatakan, dengarkan aku. Kiblat ke arah Ka'bah itu kiblat sholat. Ketika kita berdoa, kiblat kita ke langit. Dan arah yang aku hadapi badanku ke makam Rasul adalah kiblat yang mana nanti kelak di akhirat tidak ada Ka'bah, tidak ada langit. Iya kan? Nggak ada Ka'bah, nggak ada. Kita nanti di hari kiamat, ya, nggak ada Ka'bah, nggak ada lah. Tapi kiblat kita beliau, ya, kiblat kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau lebih mulia dari semuanya, lebih mulia dari Ka'bah, lebih mulia dari langit, karena beliaulah kiblat yang nanti di hari tidak ada siapapun kiblat yang kita menghadapi melainkan kita mendatangi baginda Nabi besar Muhammad. Makanya lihat, ada suatu cerita Abu Mansur, seorang amir, seorang pemimpin, raja. Dia datang kepada Imam Malik dengan pasukannya sebanyak 500 prajuritnya. Datang ke makom Nabi, ngangkat suara. Jadi pas panggil Imam Malik di makom Rasul, ngangkat suara. Kata Imam Malik, ya Amir, perlahan-lahan, jangan engkau angkat suara di hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Maka sungguh orang yang mengangkat suaranya, dia ngangkat suara di depan Nabi, rontok amal ibadahnya dia. Sehingga Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Oke, begitu. Kita ngangkat aja suara di hadapan Nabi, bisa rontok ibadah kita bertonton. Ya. Perlahan-lahan. Tuh, diajarin adab. Imam Malik ngajarkan, ya, Amir nih. Perlahan-lahan ngomongnya, jangan kenceng-kenceng. Maka disitulah si Abu Mansur ngomong kepada Imam Malik dengan menyatakan, ya Aba Abdillah, Aba Abdillah, ane sekarang mau doa nih, ane mau berdoa, ane ngadep kiblat, bakal ngebelakangin Nabi. Apa ane ngadep Nabi, ngebelakangin kiblat? Maka dijawab oleh Imam Malik, beliau menyatakan, ngadep Nabi. Jangan engkau palingkan wajahmu di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh beliaulah perantara kamu dan perantara kakek moyangmu Nabi Adam. Ngadep makom Nabi biar membelakangi kiblat. Sehingga Allah menyatakan di dalam ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kalau seandainya mereka berbuat kezaliman, mendatangimu. Kita sekarang, ya, Anda mau nanya, kita kalau ketemu orang gimana? Kita ngadep-ngadepin dia, apa kita berpaling dari dia? Hah? Udin, kita ngebelakang Udin, ditabuk kita. Masa manggil begitu? Ya? Anda ngomong sama Mahri, Anda ngebelakang Mahri. Ri, masa begitu? Kan enggak, ngadepin langsung. Muka kita face to face langsung, muwajah. Maka di situ maksudnya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kalau seandainya mereka berbuat kezaliman mendatangimu, dan ucapan mendatangimu bukan ketika Nabi hidup saja. Nggak ada ayat tuh expired, nggak ada, tetap universal sampai akhir kiamat. Tetap ini digunakan ini ja'uka, itu ayat ja'uka, datang kepada engkau. Baik engkau hidup ya Rasulullah di alam dunia, atau engkau hidup ya Rasulullah di alam barzakhiyah. Hidup Nabi baik di alam dunia atau di alam ja'uka. Nggak dihapus tuh ucapan sampai sekarang. Ayat Quran itu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Maka mereka beristighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul. Nah, apa tujuan kalian mendatangi Rasul? Tujuan kalian mendatangi Rasul, nanti Rasul akan beristighfar kepada Allah untuk kalian.
Disinilah layak kita syiddatur rihal. Tuh, manfaat kita bersiap-siap, bergegas-gegas untuk menziarahi makom Nabi, itu maksudnya. Bukannya bid'ah, bukannya diomelin orang, dilarang, enggak, bukan begitu. Itu ayat menunjukkan boleh kita mempersiapkan barang-barang bekal kita untuk menuju makom Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kenapa? Kalau kalian beristighfar kepada Allah, nanti Rasul akan beristighfar kepada Allah lakum, untuk kalian. Fastaghfarullah wastaghfarallahumur rasul. Apa buahnya? Apa hasilnya? Dilanjutkan ayat tersebut, la wajadullaha tawwaban rahima. Niscaya mereka akan dapati Allah dalam keadaan membuka pintu taubat dan berbuat kasih sayang. Maka di sini ya kita yakinkan makom Nabi tetap dalam keadaan hidup beliau, baik di dunia maupun di akhir. Makanya kan kita begini, dalam masalah fikih kan imam dibiasain. Orang kalau belajar fikih dia tahu tuh apa? Ketika salam maka bagian kanannya dia menghadap makmum, bagian kiri menghadap kiblat. Kedar di mihrab, dia ngadep ke sana seharusnya. Jangan terus sampai amin, sampai berdiri, enggak. Kanannya menghadap makmum, kirinya menghadap kiblat. Tuh. Melainkan ketika di makom Nabi besar Muhammad, tuh. Ketika di makomnya Nabi, maka layaknya dia menghadap langsung. Ketika dia salam, dia raudhah, ya kan? Setelah salam langsung dia berbalik arah menghadap makom Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi menyatakan sebaliknya, kirinya. Jadi berbalik tuh. Kanannya menghadap kiblat, jadi kirinya menghadap makom nah. Jadi bukan begini, tapi seperti arah sana. Dah sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali pertemuan dengan pembahasan masih di dalam menghadap kiblat. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna. Ada pertanyaan silakan.